Halo Tiara, Jericho, Halo, halo. Halo Yosepin Jericho. Yesus. Halo Tia, ya Sepir. Kenapa Gimana kita kalian? manggil bareng nama-nama gitu? Kayak udah sih statistik. Kalian pada ngerti nggak? Nah, Gak apa itu begitu sih. statistik? Nggak tahu saya. Apa itu statistik? Gue juga enggak sih, nggak tahu. Kayak nggak tahu statistik terus ada tugas banget kan. Kalian udah pada ngerjain belum? Belum Ngerjain? sih. Belum. Belum soalnya Kalau gitu, masih kurang ngerti. Saya jiwa-jiwa deadlineer, jadi susah buat ngerjain ya. sama sih tapi tenang aja. Kan ada video mengenai statistik. Mending kita lihat videonya aja yuk, biar kita Oh iya, boleh tuh. ngerti. Sekalian cara pengerjaannya juga gitu loh. Wih, sabi. Oh iya, benar boleh. Boleh Jar, share itunya videonya yang gue kirim linknya tadi. Oke, OTW. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Adapun manfaat dari statistika yaitu yang pertama, penyedia data yang kredibel, kedua, menganalisis data dengan tepat, ketiga, menginterpretasi data dengan tepat, keempat, menarik kesimpulan yang logis dan faktual, kelima, memprediksi keadaan di masa mendatang, dan yang terakhir, membantu pengambilan keputusan. Penggunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita dapat memprediksi suatu hal yang akan terjadi di masa datang berdasarkan hal-hal yang terjadi di saat lampau sampai dengan sekarang ini. Kedua, pengujian kualitas dari barang atau jasa yang kita akan dapatkan dibandingkan dengan biaya yang telah dikeluarkan. Ketiga, komputer yang digunakan dalam perakiraan cuaca didasarkan pada fungsi-fungsi statistika. Keempat, prediksi bencana alam yang mungkin akan terjadi. Kelima, memberi gambaran berapa orang yang telah terjangkit suatu penyakit, berapa yang telah meninggal karena penyakit tersebut, dan berapa yang telah sembuh. Yang keenam, membantu politisi merencanakan kampanye dan memprediksi pemilu. Yang ketujuh, perusahaan asuransi memanfaatkan data statistik untuk menentukan besaran premi. Yang kedelapan, mengetahui stok barang di pasar, mengetahui barang yang laris di pasar, dan mengetahui waktu yang tepat kapan suatu barang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kesembilan, pengambilan keputusan dalam transaksi pasar uang atau modal. Dan yang terakhir adalah mengetahui performa suatu tim atau atlet. Di sini juga dijelaskan penerapan statistika, di mana statistika dalam pemerintah dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, seperti sensus penduduk yang merupakan salah satu prosedur yang sering terdengar. Aplikasi statistika yang populer adalah prosedur jajak pendapat atau polling, misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum, serta jajak cepat atau perhitungan cepat hasil pemilu atau quick count. Dan yang terakhir, terdapat hubungan administrasi publik dengan statistika. Seperti yang kita ketahui, statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan serta penganalisaannya, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan penganalisaan yang dilakukan. Maka dari itu, adapun hubungan statistika dengan administrasi publik yang merupakan suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengetikan yang membutuhkan adanya data-data yang sesuai dengan fakta, serta data yang ada pada administrasi yang berbentuk angka-angka dan dilakukan penganalisaan pada data yang telah diperoleh. Jadi, antara statistik dan administrasi
adanya hubungan atau kaitannya satu sama lain yang menyebabkan administrasi dan statistik saling membutuhkan untuk menjadi data akurat dan dapat diproses. Wow. Gimana menurut kalian? Ya Jadi ternyata terlalu susah juga ya. benar. Jadi kayak apa ya? Ya ternyata nggak sesusah yang kita bayangin gitu. Iya Benar. betul. Memang Apalagi videonya tuh mudah dipahami nggak sih? Kayak benar. cara menerangkan materinya juga Betul. hebat sih. Ya, Oke, kalau betul. gitu kita kerjain dulu aja kali ya masing-masing. Terus kalau misalnya nggak tahu, bisa saling nanya aja langsung di sini. Nggak sih? Sabi. Jangan lupa Bisa. guys, statistika itu mudah. Oke. Oke, kita kerjain dulu. Bye-bye. Oke, bye-bye. Oh. Oke, jadi saya sudah menyiapkan datanya. Ada 150 data dengan 2 variabel yaitu tinggi badan dan berat badan. Setelah saya menyiapkan 150 data, saya jumlahkan. Nah, jangan lupa ini ada rumus tentang koefisien korelasi. Koefisien korelasi yang pertama dan yang kedua. Dan nanti keduanya ini akan membuktikan apakah perhitungan keduanya ini ada sama atau tidak. Oke, jadi ada beberapa kebutuhan yang harus kita hitung. Seperti X min X bar, terus juga Y min Y bar. Dan juga ada X min X bar kuadrat, Y min Y bar kuadrat. Dan nantinya perlu sigma XI, sigma YI, terus sigma XI, sigma XI kuadrat, sigma YI kuadrat. Dan saya sudah persiapkan sesuai dengan tabel-tabel yang udah saya persiapkan. Oke, jadi kita langsung aja yang ke pertama buat cari X min X barnya. XI kan itu tinggi badan, ya data pertama, terus juga Y min Y bar sama seperti XI min X bar. Kita udah persiapin X barnya, Y barnya udah berapa. Lanjut lagi, oke kita langsung aja ngitung gitu jadinya. X min X barnya kan udah diketahui. Oke, langsung kita, karena udah saya persiapkan, jadi saya tinggal memperlihatkan hasil beberapa jumlahnya itu. Terus juga Y min Y bar juga berlaku sama seperti XI min X barnya. Karena udah diketahui Y barnya, tinggal kita dikurangi saja data-datanya, 150 data tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Kan karena ada di rumus XI min X bar dikali YI min Y bar, di mana keduanya dikurung dan dikalikan. Oke, berarti karena kita udah punya XI min X barnya, terus juga YI min Y barnya, ya udah kita lanjut aja, tinggal dikaliin aja keduanya. Oke, karena saya sudah persiapkan lagi, maka saya tinggal refill nilainya. Dan jangan lupa, karena tadi di rumus ada sigma, berarti kita harus menjumlahkan hasil dari semua perhitungan dalam kurung XI min X bar terus kali dalam kurung YI min Y bar. Oke, lanjut lagi. Terus yang perhitungan kedua kita butuh XI min X bar dikuadratkan. Kita udah punya data nih XI min X bar. Nah, tinggal dikuadratin aja. Nah, hasilnya udah muncul ya. Terus tinggal dijumlahin aja. Oke, kita lanjut lagi ke YI min Y bar kuadrat. Udah ada datanya juga, berarti tinggal kita kuadratin. Oke, ini datanya. Oke, nice. Terus kita tinggal jumlahkan semua data yang ada. Nah, udah ada semua nih. Udah memenuhi persyaratan yang kita butuhkan untuk menghitung R-nya. Nah, kita lanjut lagi ke samping kanan. Karena udah ada perhitungannya, tinggal kita ganti saja. Atau konversikan sesuai dengan perhitungan yang kita dapat. Dimana sigma XI min X bar kali YI min Y bar kuadratnya udah ketemu. X min X bar sigma X min X bar kuadratnya udah ketemu, sigma YI min Y bar kuadratnya udah ketemu. Nah, itu tinggal dikonversikan saja. Terus didapatkan hasil perhitungannya, di mana 1097,48 dibagi 16.174,35498. Nah, itu kan dibagi, maka hasil R-nya didapatlah 0,0678530092. Oke. Kita lanjut lagi ke rumus kedua. Ada beberapa kebutuhan di mana XI YI-nya dibutuhkan, terus XI kuadratnya sama YI kuadratnya. Nah, ini kan udah ada data-datanya, kita tinggal kalikan antara variabel XI dan variabel YI. Nah, udah dikaliin, langsung aja kita jumlah semua datanya.
Nah, terus lanjut lagi. Yang kita perlukan adalah XI kuadratnya. Berarti variabel XI harus dikuadratkan. Nah, oke, kita perhitungkan, kita tarik, kita drag. Nah, terus udah muncul hasilnya. Jangan lupa untuk dijumlahkan karena di dalam rumus ada sigma XI kuadratnya gitu. Oke, lanjut lagi. Kita ke YI. YI kuadrat. Nah, variabel YI tinggal dikuadratkan, dapatkan hasilnya, lalu langsung saja dijumlahkan untuk mempersiapkan. Oke. Jadi kita udah memenuhi semuanya, kita tinggal jumlahin aja itu. Jadi udah ada beberapa persyaratan yang ada, terus kita konversikan sesuai dengan rumus yang ada, lalu akan didapatkan hasil yaitu 164.622 dibagi 2.426.153,27. Nah, setelah itu dibagi, lalu dapatlah hasil 0,678539092. Jadi bisa dibilang kalau rumus keduanya menghasilkan angka yang sama, R-nya berarti sama. Berarti udah berhasil dan cara kita lakukan benar. Oke, apabila kita melihat kepada tabel klasifikasi ini, maka karena hasilnya dari 0,06, maka bisa dikatakan bahwa data ini sangat kecil keratannya, maka dapat diabaikan. Kalau kesan sih beda banget ya. Kesan pertama terus kesan terakhir-terakhirnya tuh kayak kesan pertama tuh kalau dengan statistik udah kayak wah takut banget gitu, kayak panik karena udah ke-trigger juga dengan omongan orang yang bilang kalau statistika itu susah banget gitu. Jadi sebelum masuk kelas tuh udah takut terus panik, kayak takut banget gitu kalau mau masuk kelas statistika. Tapi ternyata semakin kesininya tuh statistika itu nggak sesulit itu, kayak mudah banget untuk dipahami. Dan terutama untuk dosen statistika yaitu Pak Tata, terima kasih banget untuk Pak Tata udah menyampaikan materi kuliah yaitu statistika dengan sangat mudah dipahami kepada angkatan kami. Terus memberikan juga video-video cara pengerjaan rumus-rumus yang mudah dipahami juga. Terus udah membuat suasana saat perkuliahan tidak terlalu tegang, karena di awal tuh sebelum kuliah Pak Tata menyalakan musik ya, jadi kayak jadi sebelum kelas tuh musik diputar, terus jadi kayak yang sebelumnya tegang jadi nggak tegang lagi. Terus Pak Tata juga selalu bilang kalau statistika itu mudah, jadi itu benar. Terima kasih Pak Tata.